Kita pengen minta maaf sebelumnya karena kita selama sebulan ini sekeluarga vakum dari YouTube. Saya khususnya berjuang antara hidup atau mati. Kita berdua positif. Pucet, mukanya pucet, bibir pucet, mata ke atas, terus jatuh. Ya pada gue nangis sampai gue takut. Gue udah mikir gue takut meninggal. Tiap kali kalau nyokap bokap masuk rumah sakit tuh gue harus nemenin, gue harus di samping mereka, gue harus ngeliat keadaan mereka. Cuman saat itu gue nggak bisa, gue nggak tahu. Untuk umur 17 tahun perempuan tuh harus dirayakan yang mewah-mewah, yang besar, yang indah gitu, yang pesta bareng teman-teman keluarga besar. Gue nggak bisa ngerasain itu. Pokoknya sama papa dari kemarin berjuang di sini, yang papa ingat cuma anak-anak. Yang papa pikirin temen tadinya gimana tanggal 2 hari ulang tahun cinta, bapak udah nyiapin semuanya. Pokoknya kita sayang sama kakak sama adik ya. Halo semuanya, selama 1 bulan ini aku nggak upload video YouTube dan juga Nino, mama papa, karena kita semua telah terkena bencana. Awal mulanya itu pas papaku tiba-tiba ngedrop, jatuh sakit, dan aku pikir lebih positive way, kayak papa pasti ini cuma sakit ringan saja atau kecapean karena sering jalan-jalan. Nggak kepikiran bahwa akan papa tuh kena sama yang namanya corona ini. Karena papaku parnoan, akhirnya swab dan hasilnya positif. Di situ yang namanya aku khawatir, bener-bener kaget, bener-bener aku baru bangun tidur dikabarin telepon, dibilang kok papa positif dan mama juga, karena papa mama berbarengan waktu pas positifnya, karena mama saat itu yang ngejagain papa. Aku kaget, aku bingung banget, ngerasa gue kemarin baru ngeliat mereka, kok mereka wow udah nggak bisa ngeliat lagi mereka gitu. Itu gue yang namanya terpuruk, jatuh banget gitu kan. Kita koordinasi, papa pindah ke apartemen, aku pindah juga. Dan saat malam itu juga mbak Sisil juga tiba-tiba ngedrop. Dan aku tinggal bertiga aja, aku, Nino, sama Mbak Tina. Di sini nih aku ngerasa yang namanya tuh sebagai tanggung jawab atas Mbak Tina dan juga Nino, karena di sini nih aku posisinya dimana aku ngerasa jadi mama papa yang harus ngeluarin uang untuk makan, terus juga untuk beli barang keperluan, terus juga untuk semprot disinfektan. Menjelang 3 hari 2 harian Mbak Tina tiba-tiba ngedrop. Sebelum Mbak Tina drop itu papa mama dikabarin masuk rumah sakit. Sebelum papa mama masuk rumah sakit, aku pernah bikin mereka gelang gitu untuk semangatin mereka. Setiap hari papa telepon sama mama, video call sama aku, pasti dia nangis atau enggak kelihatan mukanya lemes banget. Dan itu benar-benar sentuh hati aku banget, dan benar-benar ya nggak sanggup gitu ngeliatin mereka kayak begitu terpuruk, ngerasain yang namanya kesakitan tuh nggak bisa gitu. Pas papa masuk rumah sakit itu tuh aku bilang ke Mbak Tina, Mbak boleh tolong titipin kertas gak, surat gitu. Itu suratnya tuh gue gambar muka mama papa sama Nino gitu, gambar gue, terus juga ada tulisan. Itu gue juga nulisnya tuh kayak bener-bener sedih sambil nangis, karena kan pastinya kalau gue ada apa-apa pasti ada mama kan. Bener-bener gue ngerasa clueless banget. Di situ gue cuman tinggal sama Nino berdua doang. Gue benar yang namanya gue harus bolak-balik ke kokas tuh gue ngerasain yang jadinya gue jadi Mbak Tina, Mbak Sisil. Terus gue bener yang namanya ngebersihin rumah sendiri, dan tiba-tiba Nino panas. Di situ gue ngejagain adik gue banget,
beli dia makanan, dia mau apa gue beliin, apapun itu. Pokoknya gue sebisa mungkin gue ngejagain dia, ngerawatin dia, tapi gue tetap jaga jarak karena dia di kamar doang dan gue taruh makanan di luar gitu. Kita swab, dan itu swabnya bersamaan sama Mbak Tina Mbak Sisil tapi di beda ruangan ya, jadi biar si dokternya yang ke apartemen sendiri. Hasilnya kelihatan Mbak Tina Mbak Sisil dinyatakan positif dan Nino positif. Pas saat hari dimana Nino dinyatakan positif, gue zonk banget. Gue yang namanya ngerasain gue keluar unek-unek gue dari lantai 30 gue teriak sekenceng mungkin, kayak ngerasa ini salah gue atau apa gitu. Gue kayak gue ngapain sih gitu loh, dan alhamdulillahnya tuh gue masih negatif gitu loh. At the same time gue kayak ngerasa apa yang diberkati sama Allah juga, terus gue juga bersyukur banget karena gue masih sampai sekarang negatif. Cuman satu sisi gue kayak ngerasa gue tuh kesepian, gak ada siapa-siapa, gue ngobrol tuh susah banget. Jadi pas Nino sakit tuh, pas positif tuh gue bener-bener sakit hati banget tuh. Gue gak bisa tidur, begadang, gue bener-bener stres banget. Itu salah satu one way yang bisa bikin gue tenang tuh sholat. Dan tiba-tiba satu hari papa nggak nelfon aku, nggak video call. Aku panik tuh, dalam 2 hari tuh biasanya tuh papa suka telepon aku sama video call, itu paling sering. Terus Nini telepon aku, dia nanya kok papa nggak nelfon. Itu gue kaget sih, karena emang gue ngerasa emang papa nggak nelfon kan. Kayak papa waktu itu lagi ngedrop banget, itu kata papa tuh sampai antara hidup dan mati. Gue di situ bener-bener jatuh lagi. Begitu juga mama, pasti mama lebih hancur lagi hatinya karena melihat papa yang lagi masuk rumah sakit, di sampingnya yang lagi lemes banget, yang berlawan antara hidup dan mati. Terus bingung gimana nanti aku sama Nino karena aku tinggal sendirian. Terus Nino sama Mbak Tina Mbak Sisil, pastinya seorang mama yang gak bisa sama suami dan anaknya itu tuh terpuruk banget. Pastinya mama tuh wanita yang paling kuat yang pernah gue tahu. You're a powerful woman. You're a real superwoman. Gue kan paling gak bisa yang namanya kalau ngeliat bokap nyokap gue sakit masuk rumah sakit tuh gue paling gak bisa. Setiap kali kalau nyokap bokap masuk rumah sakit tuh gue harus nemenin, gue harus di samping mereka, gue harus ngeliat keadaan mereka. Cuman saat itu gue gak bisa, gue gak tahu gimana caranya. Gue yang namanya dalam pinggir banget, yang bener-bener ngerasa di sekeliling gue tuh gelap gitu tuh, gue ngerasa gitu loh. Bukan gue doang tapi hati gue juga gelap, kayak bener-bener jatuh. Gue jatuh, dan sebisa mungkin kalau mereka nelfon tuh gue ngerasa gue tuh nggak apa-apa, karena gue nggak mau buat mereka tuh jadi takut gitu karena gue kenapa-napa. Dan menjelang itu gue ulang tahun 2 Februari, umur 17. Banyak orang pikir apa ya, untuk umur 17 tahun perempuan tuh harus dirayakan yang mewah-mewah, yang besar, yang istilah yang indah gitu, yang pesta bareng teman-teman keluarga besar. Gue nggak bisa ngerasain itu. Gue nggak ngerasain itu. Cuman gue tuh tetap bersyukur karena gue masih dikasih negatif. Akhirnya gue pergi ke McDonald pakai gaun, gue beli di McDonald makanan. Tadinya mau makan di sana cuman udah tutup. Akhirnya gue makan di mobil. Walaupun sesimpel itu tapi bisa bikin gue lebih tenang, bisa bikin gue lebih menghargai yang namanya hidup, menghargai semua dalam hidup gue. Jadi gue tuh emang harus kuat. Di situ gue langsung sadar umur 17 tahun, walaupun nyokap bokap gue sama Nino masih dinyatakan positif. Jadi sebelum aku terjadi ulang tahun aku itu, papa mama aku keluar dari rumah sakit, mama dinyatakan negatif. Duh, gue seneng banget, gue kayak ngerasa gue bisa ngerayain sama mama istilahnya, walaupun video call doang lewatnya, nggak apa-apa, yang penting ada mama di samping gue gitu. Seneng banget kayaknya ngerasanya ada yang ngeliatin aku gitu, ada yang ngawasin aku, ada yang ngejagain aku, ada yang makan bareng. Cuma tiba-tiba pas ulang tahun aku itu juga,
2 Februari mama pas di swab lagi, mama positif. Masih positif, dan aku bingung gitu, aku clueless banget kayak kenapa bisa dari itu dan jadinya positif ke negatif tuh positif tuh. Gue bener bingung banget, itu gue terpuruk, maksudnya gue jatuh lagi gitu. Gue ngeliat bokap gue video call sama gue sambil nangis-nangis karena dia pengen banget ngerayain ulang tahun gue yang 17 bareng sama mereka, mama papa. Cuman pada akhirnya nggak bisa karena keadaan kayak begini, dan lagi gue harus pindah lagi ke apartemen lagi yang beda karena dalam apartemen gue yang 30 itu udah ada 3 orang yang positif kan. Tuh gue jalanin hidup gue cari sesuatu yang bikin gue lebih senang, yang refreshing. Gue ngerasa di umur 17 ini gue harusnya nggak kayak begini gitu. Gue harus tetap kuat, tetap harus berani dan bisa semua. Karena umur 16 tahun aku yang ulang tahun aja tuh juga nangis-nangisan. Yang 17 gue nggak mau nangis juga, nggak mau yang namanya ngedown banget tuh, gue nggak mau. Karena gue udah ngerasain di umur 16, masa gue juga harus kayak begitu lagi di 17. Gue bikin SIM KTP sendiri sama supir gue Pak Eman, dan ya akhirnya kita swab lagi, dan akhirnya mama papa sama Nino dinyatakan negatif. Mbak Sisil sama Tina negatif. Itu gue yang seneng banget sampai gue tuh nggak bisa nangis karena gue terlalu bahagia, terlalu seneng, karena gue bingung ini, ya Allah, itu gue kayak akhirnya gue bisa ngobrol lagi sama bokap nyokap soal mobil gitu, bisa strolling around, jalan-jalan naik mobil setiap 1 minggu. Gue bisa ngerasain hal yang kayak begitu lagi, karena selama sebulan kemarin tuh gue bener sendirian. Mama selalu bilang kalau kayak gitu tuh ini kayak kakak nanti pas kuliah. Gue nggak bisa karena ya gue pertama gue belum siap, dan gue juga ternyata hidup sendiri tuh susah. Mungkin ini kado terindah dari Allah, walaupun bukan di umur gue yang 17 tahun di 2 Februari itu, tapi nggak apa-apa, masih dalam bulan yang sama. Gue cuma pengen di umur 17 gue ini jadi pribadi yang lebih baik, terus yang lebih banyak bersyukur. Karena dari awal, dari gue kecil, nyokap bokap selalu ajarin gue tuh bersyukur. Karena gue tahu nyokap bokap gue itu dari bawah, istilahnya bukan siapa-siapa, dan jadi seseorang yang dikenal banyak orang. Jadi ya menghargai semuanya yang ada di hidup ini, dan pastinya jadi pribadi yang mandiri. Kalau jujur gue ngerasa gue udah mandiri, tapi ternyata pas diuji sama Allah, gue belum mandiri banget. Gue banyak buat sadar diri pas gue sendirian itu, dan pas itu gue ngerasain begini tuh rasanya. Makasih Allah buat semua ujianmu ini. Aku nggak nyangka berhasil lewatin semuanya. Di sini aku merasa disadarin lagi dan lagi, diulang-ulang kalau kita tuh manusia cuma bisa berencana, tapi lagi-lagi semua Allah yang nentuin. Semuanya tuh Allah. Jadi kita harus tetap bersyukur dan tetap harus lakuin semuanya. Tuh. Dan selalu percaya dengan rencana Allah, yang pastinya akan lebih indah dari rencana aku sendiri nantinya. Amin ya Allah. Untuk teman-teman aku yang di luar sana, tetap harus hati-hati, harus pakai masker. Ternyata pakai masker, cuci tangan juga belum menentukan, minum vitamin juga banyak, tapi kalian juga harus tetap istirahat yang cukup. Jangan terlalu stres, pandemi gini jangan dibikin stres, karena dengan stres itu bisa bikin kita jadi imunnya tuh bikin drop. Jadi bukan tubuh kalian, tapi dalam kalian juga bisa drop. Jadi makasih buat penonton aku yang setia, yang selalu komen di Instagram, di TikTok, nanyain YouTubeku nggak diupload. Akhirnya kita upload lagi. Tungguin konten-konten baru aku nanti. Nino dan Papa keep supporting us. Makasih banyak semuanya. I love you guys semuanya. Dari kemarin berjuang di sini, yang Papa ingat cuman
anak-anak. Yang papa pikirin temen tadinya gimana tanggal 2 Februari ulang tahun cinta. Bapak udah nyiapin semuanya. Kejadian ini bisa dibilang adalah salah satu titik terendah gua di hidup gua.